Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah syafiina wa qurratu a'yunina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa alihi min al-anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa shuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa ulama'i al-'amilin jannatul muqarrabin baina makarim al-muqarrabin bari'a wa bari'a al-dhahirin al-hafin al-ahifin al-mujma'in min husna sunnah syai'an qadir jannah ya Allah min jami'i awliya'i bi'aydihi qari'a wa atina bi qari'atin min al-nakim mungkar mudrina min sunnah syai'an utawi maqalah atau nasihat yang nomor 11. Amdal hukama saking sebagian para hukama al-awliya tegese para wali. La tahtaqiru adz-dzunub as-shighar. Janganlah menganggap remeh atau menganggap kecil atau menganggap sepele terhadap dosa-dosa kecil. Aila ta'tadu wa ma siwa ay ta'taduha sigharan. Artinya janganlah menganggap remeh atau menganggap enteng terhadap perbuatan-perbuatan yang mana perbuatan termasuk dosa kecil. Yang dosa besar kan molimo, membunuh, maling, zina, minum-minuman dan sebagainya. Dosa kecil ya dianggap sepele atau menggampangkan proporsi dosa kecil. La tahtaqiru dzunub as-shighar. Janganlah sekali-kali menganggap dosa yang kecil itu dianggap sepele. Wa innaha tasta'abu min dzunub al-kibar. Sebab dosa-dosa yang kecil itu akan menjadi mencabang menjadi dosa besar. Sebab kebiasaan dosa kecil yang sudah biasa menganggap sepele, semakin lama semakin menerus perbuatan dosa kecil,
maka akan menjadi numpuk dosa besar. Sehingga kalau sudah terbiasa melakukan dosa kecil, maka seandainya melakukan dosa besar pun akan menganggap sepele. Contoh, seandainya hanya kita mengambil atau menggosok sandalnya orang lain, mengambil sandal orang lain, itu kan termasuk dosa kecil. Terus kalau kebiasaan mungkin naik, jupo helm, jupo nopo, maka apabila sudah menjadi kebiasaan, maka dosa-dosa kecil itu akan timbul menjadi dosa besar. Maka ambil motor dan sebagainya. Sekali kita berbuat dosa, maka akan tertitik dalam hati kita noda hitam. Sehingga kalau sudah kebiasaan kita melakukan dosa kecil, semakin banyak dosa yang kita lakukan, maka noda di dalam hati kita akan semakin tebal. Kalau sudah makin tebal, maka akan menjadi qaswatul qulub, menjadi hati yang keras. Kalau sudah di hati yang keras, maka pitutur, petunjuk, mau'idhah, saran dari siapapun tidak bisa masuk. Maka janganlah menganggap dosa kecil itu menjadi dosa yang disepelekan. Rubbama yakunu ghadaballahu ta'ala fi tilka sigar, sebab kadang-kadang bendunya Allah Ta'ala, kadang-kadang yang menjadi murka Allah Ta'ala itu bisa jadi dosa yang kecil. Maka jauhkanlah, jangan sampai kita membiasakan meremehkan dosa kecil. Contoh, umpama kita selalu mengundur waktu sholat sampai waktu tahrim. Artinya waktu tahrim, waktu yang seandainya kita melakukan sholat itu tidak cukup. Banyak baru sholat asar, baru 2 rakaat sudah masuk maghrib, itu termasuk waktu tahrim. Itu dosa besar. Apa dosa? Rubama yakunu ghadaballahu ta'ala fi tilka sigar, sebab kadang-kadang murkanya Allah itu terhadap dosa yang kecil. Wal maqalatu tsaniyata asyara, utawi maqalah atau pitutur Maidah yang nomor 12. Adin Nabi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la sigharata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil ma'al israri, sumbertanya selalu atau kontinu melakukan. Jadi cilik selalu dilakukan akan menjadi dosa besar. Wa innaha bil wajibati 'alaiha ta'tadimu, maka seandainya dosa kecil yang selalu kita lakukan itu akan menjadi besar. Fatasiru kabiratan, maka menjadi dosa besar selalu kita lakukan, menjadi wadhafah, menjadi kebiasaan, maka selalu menumpuk menjadi dosa besar. Wa aidon annaha ala asbi isti'dadiha tasiru kabiratan. Jadi seandainya ada azam, kemauan menumpuk dosa-dosa kecil tanpa ada rasa namun penyesalan karena menganggap remeh dosa yang besar itu, akan menjadi besar.
Tapi seandainya dosa kecil itu kita setelah melakukan dosa kecil kita mohon maaf ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada dosa yang kita lakukan menempel pada diri kita. Fa inna niyatal mar'u fil ma'asi kanat ma'siyatan. Sesungguhnya niat untuk melakukan maksiat seseorang itu juga akan menjadi kemaksiatan. Wala kabiratan ma'al istighfar, lan ora-ora tidak ada dosa besar seandainya disertai dengan istighfar atau dengan taubat. Jadi seandainya melakukan dosa besar langsung bertaubat, maka dosa besar itu diampuni Allah Subhanahu wa taala, kecuali syirku billah. Innallaha la yaghfiru Gusti Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kecuali Gusti Allah memberi ampunan semua dosa kecuali syirik. Wala kabiratan ma'al istighfar, ai taubati bisyurutiha, kelawan beberapa syaratnya taubat. Syaratnya taubat pertama merasa ketul nyesal dan tidak akan mengulangi lagi. Terus memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak minta atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala kabiratan ma'al istighfar. Jadi seandainya kita telah melakukan perbuatan dosa, kita langsung menyesal, maka Allah akan memberi ampunan kepadanya. Walaupun itu perbuatan sekali, kita mau merasa menyesal, tidak akan mengulangi lagi, maka Allah akan memberi ampunan kepadanya. Wal maqalati sadisata asar, utawi maqalah atau maidah yang nomor 13. Kila diucapakan hammul arifu as-sana. Jadi kita seandainya melakukan dosa besar, maka rasa kemalasan di dalam hati kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selalu menimbul. Jadi mau ibadah malas, mau jamaah malas, mau baca Quran malas, karena sudah ada noda-noda yang terdiri yang menempel pada diri kita. Sehingga seandainya kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyak noda, ya tidak sampai dalam, ya hanya lisan yang mengucapkan. Jadi seandainya noda-noda kita hilangkan, seandainya kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan la ilaha illallah, itu masuk dalam hati. Coba jangan dicoba mau. Jadi mau la ilaha illallah di dalam hati, maka akan timbul rasa yang sangat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalati sadisata asar, ilahamul arifu as-sana, utawi napa niku seja yang kuat bagi orang-orang yang arif, yaitu orang yang ma'rifat Allah Subhanahu wa taala,
iku as-sana'u iku an. Al-muradul 'arif billah as-sana' 'ala Allah Ta'ala bijamili sifatihi, yaitu ngalem terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti asma-asma Allah yang agung. Dari Asmaul Husna, asma Allah 99 yang agung. Wa hamuz zahidu ad-du'a. Adapun seja yang kuat bagi orang zahid. Orang zahid itu orang yang mengambil harta dunia hanya untuk kebutuhan, cukup untuk kebutuhan, lainnya kita tasarrufkan kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ad-du'a itu doa. Muradul mu'ridun 'anil zahid, yaitu berpaling dari orang yang zuhud ala qadr hajati minad dunya, yaitu hanya mengambil sekadar dari dunia, hanya sekadar kebutuhan. Wa huwa at-tadarru 'ila Allah Ta'ala bi su'ali ma 'indahu minal khair, itu selalu tadarru, mohon munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meminta sesuatu yang baik-baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Di anna hamul 'arifu rabbah, sebab yang dinapaniku tujuan yang kuat dari orang yang arif billah, orang-orang yang ma'rifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya Allah Ta'ala. La sawaba walal jannata, dan tidak mengharapkan pahala dan tidak mengharapkan surga. Itu termasuk yang mana ikhlas yang tingkatan paling tinggi. Jadi seandainya al-arif, orang yang ma'rifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah pun yang betul mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik balasan dunia seperti kesehatan atau harta, atau balasan di akhirat, itu masuk surga pun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengharapkan. Itu bagi arif. Beda dengan az-zahid. Zahid itu orang yang mengambil hartanya hanya untuk sebagian, untuk kebutuhan lainnya diperuntukkan kepada kepentingan umat. Wa hamuz zahid nafsahu, ay manfaatan nafsahu minats thawabi wal jannah. Jadi az-zahid orang yang zuhud, orang yang tidak selalu kumantil di dalam hartanya, di samping memohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi masih ada kemauan kemanfaat untuk dirinya di akhirat, itu pahala wal jannati, dan surga. Kalau al-arif billah tidak mengharapkan balasan akhirat, yang penting ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perbedaan antara orang yang
Wal maqalatu rabi'ata asar. Adapun maqalah mauidhah pitutur yang nomor 14. Min ba'dil hukama, sebagian dari al-hukama, itu auliyaillah. Man tawahhama anna lahu waliyan aula minallah ta'ala qallat ma'rifatuhu billah. Barang siapa yang menganggap dirinya tidak ada yang penolong yang lebih lebih utama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang, seandainya ada barang siapa yang menganggap ada penolong selain Allah Subhanahu wa ta'ala, kalat ma'rifatuhu billah, maka orang tersebut di dalam ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu masih sedikit. Jadi ono wong kok nganggap kekuatan ono sakjane dari Allah Subhanahu wa ta'ala, iku menunjukkan nek wong niku di dalam ma'rifat percaya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala iku masih kecil. Contoh, seandainya mereka duwe napa niku aji-ajian, akik nopo batu nopo niku menganggap ada kekuatan, iku nunjukno nek wong iku oleh percaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala masih tipis. Man tawahhama anna lahu waliyan aula minallah qallat ma'rifatuhu billah. Wal ma'na man dhanna anna lahu nasiran. Artinya barang siapa yang menganggap bahwa ada seseorang yang memberi pertolongan, aqrabu minallah wa aksar nasratan minhu, fa innahu lam ya'rif billah. Artinya seandainya ada orang yang menganggap ada sesuatu yang memberi pertolongan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut belum percaya penuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man tawahhama anna lahu aduwan a'da min nafsihi qallat ma'rifatuhu bi nafsihi. Ay wa man dhanna anna lahu aduwan aqwa min nafsihi al-ammarah wal lawama fa innahu lam yu'raf nafsahu. Barang siapa yang menganggap bahwa dirinya itu mempunyai musuh, yang mana musuh itu lebih kuat daripada dirinya sendiri, maka orang tersebut termasuk orang yang menganggap dirinya itu lebih lemah atau lebih tidak ada kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita perlu menanamkan lafal la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi tidak ada kekuatan, tidak ada daya, kekuatan hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwwata illa billah.
Jadi kabeh niku dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu khamisata asyara. Utawi maqalah yang nomor 15. An Abi Bakr As-Siddiq, saking sahabat Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, fi qoulihi ta'ala, in dalam dawuh Allah taala fil Qur'anil Karim, zaharal fasadu fil barri wal bahr. Al barru huwa al-lisan wal bahru huwa al-qalb. Fa idza fasada al-lisan faqat 'alaihi an-nufus. Wa idza fasada al-qalb faqat 'alaihi al-malaikah. Maidah dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu mendikaakan di dalam menafsiri ayat Al-Qur'anul Karim, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Yang dimaksud dengan fil barri, dalam daratan, huwa al-lisan, artinya kerusakan manusia itu karena lisan manusia itu sendiri. Makanya dalam makalah lain, lisan itu lebih tajam daripada pedang. Sebab dengan lisan maudhorote itu sangat besar, bisa menjadikan niku racun, juga bisa menjadikan madu. Itu lisan. Gara-gara lisan banyak terjadi pertengkaran. Gara-gara lisan banyak terjadi permusuhan. Itu lisan. Dan gara-gara lisan maka amal ibadah kita pun rusak gara-gara lisan. Makanya di dalam bulan Ramadan ini untuk selalu menjaga lisan. Ini dalam Ramadan itu hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak menjaga lisannya, baik itu ghibah, gunjing, rasani, mujadalah, permusuhan, atau goro, sumpah palsu, itu bisa menjadikan ibadah kita tidak ada pahalanya. Maka lisan selalu dijaga. Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq mendikahkan dalam ayat Al-Quran, zaharal fasadu fil barri, kerusakan di dalam sudah nyata bahwa kerusakan di dalam bumi atau daratan, yang dimaksud dengan daratan adalah lisan. Wal bahru wa al-qalb, yang dimaksud, yang tafsirnya al-bahru, lautan, adalah hati kita. Fa idza fazada lisan baqat 'alaihi nufus. Wa idza fazada al-qalb baqat 'alaihi malaikah. Dengan lisan, fa idza fazada al-qalb, riya, sifat-sifat pamer, sifat al-kibriya, sombong, dan sebagainya. Itu qalb. Jadi napa niku, lisan itu biasanya ucapan-ucapan yang zahir, tapi kalau dari hati itu adalah sifat atau penyakit yang menempel pada hati.
Makanya cara mengobati pun akan lebih sulit dibanding dari lisan. Sebab sifat-sifat riya, sombong itu timbulnya dari iblis. Bakat alaihil malaika, maka seandainya sifat-sifat yang timbul pada hati seperti sifat sombong, riya, pamer, sum'ah, ujub, itu para malaikat pun akan menangisinya. Maka lisan, hati selalu dijaga. Wal maqalatu sadisata asar, utawi maqalah yang nomor 16 tidak diucapkan. Anna syahwata tusayyirul muluka abidan. Anna syahwata, sebutnya syahwat. Jadi kemauan nafsu iku tusayyiru, iku ndadekake apa al-muluk, ratu, ndadekake abidan, menjadi hamba. Jadi sesungguhnya syahwat itu bisa merubah, atau kemauan menuruti hawa nafsu itu bisa merubah kedudukan seseorang. Contoh, ratu bisa menjadi hamba, pemimpin bisa menjadi rakyat biasa, karena itu selalu menuruti hawa nafsu. Jadi makanya perlu dijaga. Selalu menuruti hawa nafsu yang tadinya itu mempunyai kewibawaan, karena mengumbar hawa nafsunya akan menjadi rendah kedudukannya. Wa innaman ahabba syai'an wa huwa 'abdu, sesungguhnya sesuatu yang dicintai itu akan menjadi hambanya. Wasabru yasiru al-'abid mamlukan, bi anna al-'abdu bi sabrihi yanalu ma yuridu. Dan sifat sabar itu menjadikan seorang hamba akan menjadi mulia. Sabar akan menjadi mulia. Makanya sabar itu termasuk perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala memberi pahala tak terbatas. Itu sifat sabar. Wa in dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menyempurnakan pahala dari sifat sabar yang tanpa terbatas. Itu sifat sabar. Sabar di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar kita melaksanakan sholat, sabar kita melaksanakan puasa, sabar melaksanakan menunaikan zakat dan sebagainya. Itu sabar. Sehingga para ulama membagi sabar itu ada 4. Sabar fi ta'atillah, sabar di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2, sabar fi ma'siyatillah,
sabar untuk bisa meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar di dalam qadarullah, yaitu sabar terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 4, sabar di dalam menghadapi musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk pahala yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, hanya sifat sabar. Jadi ada 3 amalan yang mana amalan itu Allah memberikan pahala tanpa terbatas. Yang pertama sabar, yang kedua adalah memberi maaf kepada sesama, yang ketiga adalah puasa. As-sabru yasirul a'idu mamlukan. Dengan sifat sabar, Allah akan memberi kedudukan kepadanya sebagai kedudukan yang tinggi. Di annal 'abdu bi sabrihi, sesungguhnya hamba dengan sifat sabarnya yanalu ma yuridu, akan memperoleh apa yang dikehendaki, apa yang dituju oleh seorang hamba. Jadi seandainya mempunyai tujuan dengan sifat sabar yang dimiliki, maka Allah akan mengabulkannya. Ala taro ila qissati Sayyidina al-Karim Ibnul Karim itu Sayyidina Yusuf Nabiullah Yusuf alaihissalam. Sayyidina Karim itu Nabi Yusuf bin Nabiullah Ya'qub Ibnul Karim Ya'qub bin Ishaq Ibnul Karim Ishaq bin Ibrahim. Jadi Ibnul Karim semuanya itu nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala taro ila Yusufa, datang Sayyidina Yusuf alaihissalam. Jadi contoh dengan kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam wa Zulaikha lan Zulaikha, ketika Zulaikha niku demeni Nabiullah Yusuf alaihissalam. Tapi Nabi Yusuf dengan kesabaran yang dihadapinya, Allah memberi kedudukan yang sangat tinggi. Datang Nabiullah Yusuf alaihi salam. Wa innaha ahabbat Sayyidina Yusuf alaihissalam nihayatal hubbi wa huwa yasbiru ala makriha wa adaniha. Jadi dengan kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam, dengan rekadayanya Ibu Zulaikha yang begitu menggoda, maka dengan kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf menjadi raja. Wal maqalatu sabi'ata asyara. Adapun maqalah atau ma'idhah ditutur yang nomor 17. Kita diucapkan tuba liman kana aqluhu amiran, yaqtadi bi muradi aqlihi al-kamil.
tuba al khairul katsir, bejo kemayang atau beruntung liman kana aqluhul amiron, beruntung bagi orang yang selalu mengendalikan akalnya. Wa hawahu asiron, dan hawa nafsunya itu selalu dipenjara. Sebab adalah akal dengan hawa itu kan selalu bertentangan. Tapi kalau hawa nafsunya bisa ditundukkan, maka orang itu akan menjadi mulia. Sebab hawa niku selalu condong kepada perbuatan yang tidak baik. Sebaliknya, wa wailun liman kana hawahu amiran wa aqluhu asiran, dan akan celaka bagi orang yang selalu menuruti hawa nafsunya, menjadi pemimpin dan akalnya dipimpin. Jadi orang yang selalu mengedepankan hawa nafsunya, maka orang itu akan cilaka. Jadi yang pertama, orang yang mengendalikan akalnya untuk nafsunya, maka orang itu akan menjadi mulia. Dan orang yang menuruti hawa nafsunya, mengalahkan akalnya, maka orang itu akan menjadi hina. Wal maqalah saminata asyar, adapun maqalah yang nomor 18, man tarokat dzunuba raqqaqal, barang siapa yang meninggalkan dosa, maka hatinya akan lembut. Jadi orang yang selalu meninggalkan dosa, artinya kita selalu mohon maaf, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu hatinya akan lembut. Sebab orang itu tidak lepas dari dosa, makanya untuk selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dosa-dosa kita sudah diampuni, dan efeknya hati kita akan selalu lembut. Wa man tarakal haram wa akalal halal saffat fikratuhu, dan barang siapa yang meninggalkan makan haram, selalu memakan yang halal, maka pikirannya akan selalu jernih. Makanya walaupun kita melakukan dosa, tapi jangan lepas kita selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hati yang yang bersih, menjadi hati yang jernih, pikiran yang jernih. Maka dari itu kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu menjaga kepada hati kita, menjaga pikiran kita, selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan Allah yang lebih baik, jalan Allah yang dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Kadang yang saya sampaikan mungkin manfaatipun itu kanthi doa nyuwun barokahipun panjenengan manapa. وأمتنا في طريقته ومعافاته يا ربي وبعاده يا رب يا العظيم سبحانه وتعالى يا رب يا فضل العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وسلم على الصالح الحمد لله